Salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat, Tuhan memberkati kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersuka cita karena kita bersekutu bersama-sama anggota keluarga kita untuk melaksanakan ibadah pada malam hari ini. Biarlah pertolongan daripada Roh Kudus senantiasa memampukan kita untuk tetap mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Allah. Mendengarkan firman Tuhan saat ini, kita senantiasa mengandalkan Dia yang berkuasa atas kita. Untuk itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Kudus, Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Besar kebaikan, begitu sempurna penyertaan dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Bahkan pada malam hari ini pun Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk memuji-muji Tuhan di dalam ibadah keluarga yang kami laksanakan pada malam hari ini. Biarlah Engkau memberkati kami semuanya ya Tuhan, yang akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada ibadah malam hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita membuka firman Tuhan kita. Kitab Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya membacakannya bagi kita. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini jaminan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan orang-orang percaya adalah mau mendengarkan dan mau memelihara dengan melakukan firman itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena apa Bapak Ibu? Karena inilah yang menjadi kekuatan kita untuk melawan segala dosa, kejahatan yang acap kali bisa kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini jugalah yang dikisahkan oleh kitab Kejadian dalam khotbah pada malam hari ini bagi kita Bapak Ibu. Manusia yang pertama diciptakan Allah itu sebagai imago Dei Allah, yang segambar dan serupa dengan Allah itu, mereka jatuh ke dalam dosa. Dimulai dari Hawa yang terpikat oleh rayuan iblis melalui ular, seekor ular ketika itu. Dan dia juga mengajak suaminya untuk memakan buah yang terlarang itu, sehingga mereka berdua jatuh ke dalam dosa.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara tentang dosa, tentu tidaklah kita lagi sulit untuk memahaminya. Bahkan kalau saat ini saya memberikan pertanyaan di tengah-tengah kita, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan malam hari ini adalah orang yang berdosa? Saya yakin kita akan mengatakan ya di dalam hati kita. Bapak Ibu, sekali lagi, jika saya bertanya apakah Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendengar firman Tuhan malam hari ini adalah manusia yang berdosa, saya yakin Bapak Ibu, kita akan menjawab, ya, saya orang berdosa. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pengertian, pemahaman tentang dosa. Ini sudah sangat-sangat kita akui, sudah sangat-sangat kita mengerti, memahami Bapak Ibu, bahwa sebagai makhluk yang diciptakan Allah, kita terbatas, kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Nah, dengan dasar itu kita mengatakan acap kali kita berbuat dosa. Dosa di dalam pemikiran, dosa lewat perkataan, dan juga dosa dalam perbuatan atau tindakan kita. Bapak Ibu, mari kita melihat bagaimana manusia yang pertama itu jatuh ke dalam dosa, dan ini menjadi kekuatan atau bahkan juga yang senantiasa memperbaharui kita untuk tetap mawas diri, untuk tetap berjaga-jaga. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya dosa itu tidak lagi berkuasa, tidak lagi menjadi pilihan, dan tidak lagi menjadi sesuatu yang memisahkan kita dari Allah. Bapak Ibu yang kekasih, yang pertama, selalu ada penyebab dosa. Kalau kita lihat cerita dalam kitab Kejadian 3 ini, itu digambarkan, diceritakan lewat seekor ular, Bapak Ibu. Selalu ada saja yang mengajak kita, memikat kita, menawarkan kita untuk melakukan dosa, Bapak Ibu. Kejadian 3 itu dilambangkan oleh seekor ular. Seekor ular mengatakan kepada Hawa bahwa buah pohon-pohonan dalam taman itu boleh dimakan, termasuk juga buah yang dilarang Allah untuk diraba dan dimakan itu. Ular, iblis itu memikat manusia dengan mengatakan, jika kamu memakannya, maka matamu akan terbuka dan kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini yang pertama Bapak Ibu. Selalu ada saja si jahat, selalu ada saja si iblis, selalu ada saja faktor-faktor yang membuat kita untuk terpikat, untuk terbuai, dan akhirnya melakukan dosa. Bapak Ibu, dalam lingkungan kerja mungkin, mari kita teliti dalam kehidupan lingkungan kerja kita. Mungkin banyak sekali faktor yang bisa membuat kita berdosa. Ambil sedikit saja, kamu kan sudah punya jabatan, tidak apa-apalah, main sedikit-sedikit misalnya ya Bapak Ibu ya. Atau ayolah korupsi waktu, kamu sudah ada jabatan, kamu atasan, tidak penting itu selalu on time di waktu misalnya ya Bapak Ibu ya. Atau banyak juga yang selalu menawarkan kita dan sangat kuat memikat kita untuk melakukan dosa. Pun dalam kehidupan kita sampai saat ini Bapak Ibu, tentu tidak lagi berwujud seperti seekor ular Bapak Ibu dalam cerita ini. Tetapi mari kita benar-benar mengkaji, mari kita benar-benar mencermati kehidupan yang kita jalani saat ini. Jangan-jangan tawaran dosa, pikatan dosa itu Bapak Ibu yang sangat kuat untuk menarik kita ini berbentuk ya orang yang justru ada di dekat kita, yang justru memberikan pengaruh buruk bagi kita, justru yang mengajak kita untuk tidak lagi
taat dan setia melakukan perintah Allah. Mari kita melihat Bapak Ibu, bagaimana pergaulan kita, bagaimana relasi kita dengan orang-orang yang sangat dekat atau memang yang menjadi selalu teman, ya, kerabat bagi kita. Atau mungkin situasi yang lain Bapak Ibu. Dalam zaman sekarang ini gampanglah melakukan dosa. Banyak sekali suara-suara itu yang mau saya katakan dalam hal pertama ini Bapak Ibu. Selama di tengah-tengah dunia ini, dosa, kejahatan itu akan selalu mengintip kita. Akan selalu memikat kita. Akan selalu menawarkan, ya, yang bisa memikat hati kita. Apalagi Bapak Ibu, tawaran yang lebih baik. Jika dibandingkan di ayat 5 tadi, kamu akan menjadi seperti Allah Bapak Ibu. Sehingga memang Hawa sangat terpikat. Hawa sangat merasa wow, begitu. Apalagi yang lebih berharga dibanding dengan bisa sama seperti Allah Bapak Ibu. Ini yang sangat penting kita untuk cermati. Karena memang penyebab dosa atau perlakuan perbuatan bujuk rayu si jahat atau si iblis itu selalu yang menawarkan kebahagiaan. Selalu yang menawarkan kemudahan. Selalu menawarkan Bapak Ibu kesenangan meskipun bersifat sementara. Sehingga banyak manusia terpikat olehnya. Banyak manusia diperbudak olehnya. Banyak manusia justru jatuh ke dalam jalan kehancuran itu. Tidak pernah tawaran-tawaran kejahatan itu justru mempersulit kita Bapak Ibu. Tidak pernah. Meskipun kita harus akui itu akan berujung kepada kebinasaan atau kehancuran. Maka Bapak itu mari lihat sekeliling kita. Mari lihat pergaulan kita. Mari lihat apa saja yang berkaitan dengan kita. Apakah itu membuat kita semakin dekat dengan Allah atau justru membuat kita semakin ingin sama seperti Allah Bapak Ibu. Itu kejahatan yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu, lalu yang kedua, apa yang menjadi sikap kita ketika kita sudah mengetahui bahwa di tengah-tengah dunia ini bujukan rayuannya yang selalu ditawarkan si jahat dan si iblis itu selalu menggoda kita. Baik Hawa maupun Adam Bapak Ibu kalah, terpikat, termakan bujukan rayuan, terperangkap oleh kesenangan yang sementara itu Bapak Ibu. Lewat firman Tuhan malam hari ini, ketika sebagai anak-anak Allah, kita sudah sungguh-sungguh sadar bahwa di tengah-tengah dunia ini akan selalu banyak tawaran kejahatan Bapak Ibu. Kesempatan-kesempatan yang mengajak kita untuk jatuh ke dalam dosa. Saya mau kita belajar dari Hawa ataupun Adam Bapak Ibu. Mengatakan tidak untuk dosa. Itu yang kedua Bapak Ibu yang kekasih. Sekali lagi sebagai anak-anak Allah kita belajar dari Hawa maupun Adam. Kita tidak tunduk kepada perintah iblis. Tetapi sebagai makhluk Allah yang sempurna, imago Dei Allah, kita harus tunduk kepada perintah, ketetapan dan kehendak Allah. Untuk itu tidak untuk dosa. Apapun ini bentuknya Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa ditawar-tawar jika berbicara tentang dosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan sebagai pembenaran diri kita jika berbicara tentang dosa. Hanya ada satu keputusannya Bapak Ibu. Tidak untuk dosa apapun bentuknya itu Bapak Ibu yang kekasih. Karena apa Bapak Ibu? Orang yang melakukan dosa hidupnya mati. Mati di sini bukan dalam artian jasmani. Tidak bernafas, tidak bergerak, tidak beraktivitas lagi. Di ayat 3 dikatakan itulah perintah Allah. Jangan kamu makan ataupun raba buah ini. Nanti kamu mati. Itu perintah Allah. Tetapi manusia itu mengambil pohon itu, memakannya, bahkan memberikannya kepada suaminya.
Seketika itu juga Bapak Ibu, mereka mati. Di ayat 7 dikatakan, terbukalah mata mereka, mereka telanjang, sehingga mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat sebagai penutup aurat bagi mereka. Bapak Ibu yang kekasih, mati dalam artian ini adalah hubungan yang terputus. Tidak ada lagi relasi, tidak ada lagi hubungan antara manusia itu kepada Allah. Karena mereka sudah melanggar perintah Allah. Bahkan apa yang menjadi konsekuensinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Hawa harus menerima hukuman atas dosanya. Adam juga harus menerima hukuman atas dosanya. Begitu juga dengan ular atau si iblis tadi. Ada konsekuensi karena mereka telah melanggar perintah Allah. Bapak Ibu sekali lagi saya katakan, dalam bentuk apapun, dalam situasi apapun, tetaplah mengatakan tidak untuk dosa. Jangan dicoba-coba Bapak Ibu yang kekasih. Ketika hubungan yang sudah terputus itu Bapak Ibu, saya mau sampai firman Tuhan ini kepada, apakah Allah sungguh-sungguh membiarkan kita makhluk ciptaannya ini? Tentu tidak Bapak Ibu yang kekasih. Allah selalu berinisiatif untuk memperbaharui hubungan itu. Allah selalu bermurah hati untuk menebus manusia yang berdosa itu dari dosa dan kejahatannya. Bapak Ibu mari kita membuka kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-23 sampai ayat 24. Roma 3 ayat 23 sampai dengan ayat 24 dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Allah Bapak Ibu yang kekasih, Dia menjelma sebagai manusia. Dia ada hadir di tengah-tengah dunia ini, menebus manusia itu dari keberdosaannya Bapak Ibu. Bahkan Allah itu jugalah yang sampai saat ini menyertai kehidupan kita melalui Roh-Nya yang kudus. Untuk itu Bapak Ibu yang kekasih, tema minggu lalu mengatakan jangan menghujat Roh Kudus. Kita diingatkan jangan menghujat Roh Kudus karena apa Bapak Ibu yang kekasih? Dosa kepada Bapa itu diampuni Bapak Ibu. Masih ada Allah anak yang datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menebus kita. Dosa kepada Allah anak, Allah juga masih mau bermurah hati. Dia masih memberikan Roh-Nya yang kudus itu, menyertai, memampukan menguatkan kita untuk melawan dosa, untuk tidak lagi berdosa Bapak Ibu. Tetapi dosa kepada Roh Kudus tidak akan ada lagi pengampunan di sana Bapak Ibu. Sekali lagi, dosa, penghujatan, pengkhianatan kepada Roh Allah yang kudus, tidak akan ada lagi pengampunan untuk itu. Tidak akan ada lagi kurban untuk menebus dosa kejahatan itu. Sehingga Bapak Ibu, kita diajak untuk sangat-sangat menghidupi penebusan Kristus di dalam setiap kita. Kita telah ditebus dengan cuma-cuma dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, bahkan tidak hanya kehidupan saat ini, kehidupan dalam sorgawi pun sudah diperuntukkan bagi kita yang taat dan setia. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita melihat kehidupan kita. Hidup di dunia ini sangat sebentar Bapak Ibu. Sangat sebentar. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita hidup di dunia ini. Mungkin kita tidak sampai ke tahun 2022. Siapa yang tahu Bapak Ibu ya? Atau mungkin besok. Atau mungkin kapanpun. Waktu kita untuk menunjukkan kesetiaan, ketaatan kita kepada Allah. Untuk itu saya mau mengatakan Bapak Ibu, biarlah Roh-Nya yang kudus senantiasa menjadi pengarah, pembimbing, pemimpin dalam hidup kita
dan kita mau dengar-dengaran kepada bimbingannya, kepada perintahnya, kepada arahannya, sehingga kita dikuatkan untuk tidak hidup lagi di dalam dosa. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sungguh-sungguh memaknai kehidupan ini sebagai anugerah dari Allah Bapa kita itu, di mana kita tidak lagi menyia-nyiakannya dengan mau berbuat dosa. Roh Kudus senantiasa menguatkan kita dan menjadi teman yang setia bagi kita untuk melawan segala kuasa dosa, ajakan dosa, dan rayuan-rayuan dari si iblis yang membuat kita berdosa. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau telah menebus kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus, dan Engkau juga sampai saat ini menyertai kehidupan kami melalui Roh-Mu yang kudus. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh memaknai, menghidupi karya penebusan itu, sehingga kami tidak lagi memberi perhatian kami, kehidupan kami, kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami tidak melanggar perintah-Mu, ketetapan dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sekalipun kami mengakui dalam dunia ini sangat banyak jalan, sangat lebar jalan Tuhan untuk menuju kebinasaan itu. Tapi kami yakin dan percaya, meskipun kami harus menyangkal diri kami sendiri, kami juga harus memikul salib kami sendiri. Itulah yang melayakkan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Biarlah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami. Berkati setiap keluarga yang beribadah, yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan yang senantiasa menguatkan, menambah-nambahkan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga jemaat-Mu yang beribadah saat ini. Bagi yang belum beribadah Tuhan, apapun situasi, kondisi yang mereka hadapi, Tuhanlah yang tetap menuntun langkah mereka, mencukupkan apa yang mereka butuhkan, sehingga di waktu-waktu akan datang semakin banyak lagi keluarga yang memuji Tuhan dalam ibadah kami. Ampunilah kami atas segala dosa-dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah kepadamu. Amin.